Oke, hari ini kita bakal kupas tuntas kisah Kesultanan Demak. Ini bukan sekedar cerita tentang kerajaan Islam pertama di Jawa loh. Ini adalah kisah tentang sebuah kekuatan yang jadi game changer, yang benar-benar mengubah arah sejarah Nusantara. Langsung aja kita mulai. Pertanyaan ini nih intinya. Coba bayangin deh, gimana ceritanya sebuah pelabuhan yang mungkin tadinya biasa aja, isinya cuma pedagang sama suara ombak, tiba-tiba bisa jadi kekuatan raksasa. Kekuatan yang sanggup meruntuhkan hegemoni ratusan tahun dan melahirkan peradaban baru di tanah Jawa. Oke, kita mulai dari awal ya. Biar kita paham gimana Demak bisa muncul begitu kuat, kita perlu mundur sedikit ke kondisi Jawa di akhir abad ke-15. Waktu itu, Majapahit, kekaisaran Hindu-Buddha yang legendaris itu, lagi di ujung tanduk. Kekuasaannya mulai goyah, menciptakan semacam kekosongan politik. Nah, di tengah situasi inilah, Demak melihat sebuah peluang emas dan muncul sebagai alternatif yang segar dan menjanjikan. Tokoh kuncinya, Raden Patah. Yang bikin dia ini menarik banget adalah legitimasinya yang double. Di satu sisi, dia punya darah biru Majapahit, jadi secara teknis dia punya hak atas tahta. Tapi, di sisi lain, dia memilih jalan yang benar-benar baru. Dia memeluk Islam dan, ini yang paling krusial, dia dapat backingan penuh dari Wali Songo. Para wali ini bukan cuma penyebar agama, tapi juga penasihat politik yang super cerdas. Jadi, bisa dibilang ini resep sukses Demak. Pertama, mereka punya lokasi yang strategis banget di jalur perdagangan maritim. Kedua, mereka pinter banget manfaatin momen saat Majapahit lagi lemah. Dan yang ketiga, yang paling penting, mereka dapat restu spiritual dan politik dari para wali. 3 pilar ini yang bikin Demak melesat dalam waktu singkat. Nah, dengan fondasi yang udah kokoh, Demak nggak cuma bertahan, mereka langsung tancap gas. Yuk, kita lihat gimana mereka bisa sampai di puncak kejayaannya. Ambisi terbesar Demak adalah menguasai jalur rempah. Dan ini mau nggak mau bikin mereka berhadapan langsung dengan kekuatan baru dari Eropa, Portugis. Ini benar-benar benturan dua dunia. Demak pengen jadi penguasa perdagangan regional, sementara Portugis datang dengan teknologi militer yang jauh lebih canggih buat memonopoli semuanya. Panggung untuk konflik besar ini pun udah digelar di Selat Malaka. Di tengah konflik ini muncullah satu sosok heroik, Adipati Unus, putra Raden Patah. Dia nekat banget memimpin armada raksasa buat nyerang benteng Portugis di Malaka. Meskipun serangannya gagal, keberaniannya ini luar biasa. Dia sampai dapat julukan Pangeran Sabrang Lor, pangeran yang menyeberangi lautan ke utara. Ini adalah pesan yang jelas ke dunia. Demak adalah kekuatan maritim yang nggak bisa dianggap enteng. Zaman keemasan Demak itu ya pas di bawah Sultan Trenggana. Orang ini ahli strategi yang brilian banget. Visinya jelas. Pertama, dia perluas kekuasaan ke timur. Lalu sisa-sisa kekuatan Majapahit dia sapu bersih. Dan puncaknya, dia menyebarkan Islam sampai ke pedalaman. Bukan cuma dengan perang, tapi juga dengan pendekatan budaya yang sangat cerdas. Dan kalau kita bicara pusat dari semua itu, ya ini dia, Masjid Agung Demak. Ini bukan cuma tempat ibadah loh. Ini adalah jantung pemerintahan, tempat para wali dan sultan bermusyawarah. Lihat deh arsitekturnya. Ini sebuah mahakarya yang memadukan filosofi Jawa dengan ajaran Islam. Simbol fisik dari peradaban baru yang lagi dibangun sama Demak. Tapi, ya seperti banyak kisah kerajaan besar lainnya, kejayaan seringkali diikuti oleh tragedi. Setelah mencapai puncak, cerita Demak kini masuk ke babak yang paling kelam, keruntuhannya. Titik baliknya adalah sebuah tragedi. Sultan Trenggana, sang arsitek kejayaan Demak, gugur saat memimpin ekspedisi militer. Kematian yang mendadak ini menciptakan kekosongan kekuasaan yang fatal banget. Ibaratnya, bara konflik di dalam istana yang selama ini terpendam langsung meledak jadi api yang melahap kerajaan dari dalam. Perang saudara pun gak bisa dihindari. Di satu kubu ada Arya Penangsang yang mewakili garis keturunan lama dan merasa paling berhak atas tahta. Di kubu lain, ada Jaka Tingkir, menantu Sultan Trenggana yang mewakili kekuatan baru. Pertarungan mereka ini bukan cuma soal siapa jadi raja, tapi juga soal pertarungan visi masa depan kerajaan. Pada akhirnya, Jaka Tingkir yang keluar sebagai pemenang. Tapi keputusannya ini benar-benar radikal. Bukannya melanjutkan kekuasaan di Demak, dia malah memindahkan pusat kekuasaan jauh ke pedalaman, ke Pajang. Langkah ini secara efektif menutup buku sejarah Demak sebagai pusat kekuatan politik utama di Jawa.
Oke, kerajaannya boleh runtuh, tapi apakah warisannya juga ikut sirna? Nah, di bagian terakhir ini kita akan lihat kenapa pengaruh Demak itu jauh melampaui usianya yang terbilang singkat. Ini poin yang paling penting. Secara politik, Demak itu berkuasa kurang dari 1 abad. Pendek banget kan? Tapi fondasi budaya, agama, dan sosial yang mereka bangun itu terbukti jauh lebih tahan lama. Pengaruhnya itu sudah meresap ke dalam DNA peradaban Jawa. Jadi, apa aja sih jejak abadi Demak? Secara politik, mereka itu seperti menciptakan cetak biru buat kerajaan Islam setelahnya, sebut saja Pajang dan Mataram. Tapi, warisan terbesarnya ada di bidang budaya. Demak berhasil meramu identitas baru bagi Jawa, memadukan Islam dengan tradisi lokal secara super harmonis. Model dakwah yang damai dan sinergi yang kuat antara ulama dan negara, itulah warisan terpentingnya, yang terus membentuk wajah Islam di Nusantara sampai hari ini. Kisah Demak ini pada dasarnya adalah tentang perpaduan kuat antara 3 hal, perdagangan, agama, dan visi kepemimpinan. Ini jadi bikin kita berpikir ya, kombinasi kekuatan serupa apa yang sedang membentuk dunia kita saat ini mungkin tepat di depan mata kita. Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan. Terima kasih sudah menyimak.